A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jamaah kaum muslimin Masjid Asy-Syifa, salat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpun kita di masjid ini, di tempat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menghimpun kita dan keluarga kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita dan suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan mentadabbur Al-Qur'an. Kita akan mengkaji dan mendalami daripada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan ini adalah surah Al-A'raf ayat 163. Al-A'raf ayat 163. Ini berkenaan dengan tabiat atau perilaku daripada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada Bani Israel itu tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan, mereka terapung-apung di permukaan air, dan tidak hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah ayat tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Bani Israel. Sampai sekarang kita temukan ahlu kitab, ada yang beragama Yahudi daripada keturunan-keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Allah.
yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub gelarnya adalah Israil. Jadi Bani Israel itu adalah sebenarnya keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Dalam beberapa ayat yang lain, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmat-nikmatku, kata Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku, kata Allah, memuliakan kalian sebelumnya di antara seluruh penghuni bumi ini. Allah muliakan. Dengan apa Allah memuliakan Bani Israel? Yang pertama, Allah memuliakan dengan diangkatnya para nabi daripada keturunan Bani Israel. Yang kedua apa? Bani Israel lah yang mendapatkan makanan dari langit, manna wassalwa. Doa Nabi Musa alaihissalam, doa Nabi Isa alaihissalam, meminta kepada Allah untuk diturunkan manna wassalwa, makanan daripada langit. Yang ketiga, Allah selamatkan daripada bencana besar, yaitu mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun. Allah selamatkan mereka daripada kejaran-kejaran Fir'aun dan tentaranya. Allah memuliakan Bani Israel. Tapi jangan salah, Allah juga melaknat daripada sebagian daripada Bani Israel. Allah mengecam mereka. Faba'u bighadabin minallah. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus terkait ayat ini kita akan berbicara tentang bahwa mereka sebenarnya mengkhianati perjanjian ketika disuruh untuk beristirahat, untuk beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Kalau kita baca tafsir Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi atau tafsir-tafsir yang lain, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memilih satu hari istimewa di antara hari-hari yang lain. Kalau di dalam Islam adalah hari Jumat. Kalau Bani Israel adalah hari Sabtu. Dalam riwayat di dalam tafsir, sebenarnya hari Jumat, tapi mereka memuliakan Sabtu. Allah uji mereka dari hari Sabtu itu. Dengan apa Allah menguji mereka? Yang pertama, mereka tidak boleh berdagang atau mengambil sesuatu manfaat di luar rumah mereka. Karena apa? Allah pilihkan hari itu untuk mereka khusus beribadah, istirahat saja. Sampai mereka untuk memancing ikan saja nggak boleh. Allah uji mereka dengan itu. Namun apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Dalam ayat Al-Quran Allah menguji mereka. Ikan-ikan itu hari Sabtu banyaknya. Hari Sabtu. Hari lain dalam riwayat dikatakan mereka, kalau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka susah payah mencari ikan. Biayanya mahal. Tapi kalau hari Sabtu, saat mereka tidak boleh memancing dan lain sebagainya, maka ikan itu seperti datang kepada mereka. Ikan itu dalam ayat Al-Quran seperti mengapung-apung di permukaan. Orang Bani Israel kan disuruh Allah untuk apa? Untuk berdiam. Jangan sampai memancing ikan. Ini Allah uji mereka. Apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Mereka berkeluh kesah. Hari lain kami tak dapat ikan. Hari Sabtu seakan-akan ikan datang sementara kita tidak boleh. Apa ini? Setan membisiki mereka. Apa kata setan? Kamu bikin perangkap
supaya ikannya masuk pada hari Sabtu, tapi kamu ambil esok hari. Jadi beberapa keluarga daripada Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa mereka hadiratul bahri, mereka itu penghuni pantai. Jadi mereka bikin selokan, sampai di rumah-rumah mereka ikan itu masuk pada hari Sabtu. Tapi mereka mengambilnya hari Ahad. Apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Di antara Bani Israel ada yang enggan mengikuti perilaku teman-temannya, saudara-saudaranya. Bukankah Allah larang sudah kita nih? Kenapa kau masih melakukannya? Allah larang kau mengambil ikan. Kau menipu Allah. Dengan apa? Dengan membuat siasat seakan-akan dia mengambil hari Ahad. Padahal sebenarnya dia membuat perangkapnya supaya ikan itu masuk pada hari Sabtu itu, dan mereka mengambil dan menyantap. Lalu orang-orang yang baik di kalangan Bani Israel ini berkata kepada saudaranya, hati-hati terhadap azab Allah. Hati-hati, karena ini melanggar daripada ketetapan Allah. Hati-hati. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Mereka melakukan demi melakukan, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Mereka menyangka tidak ada apa yang terjadi. Lagi-lagi Bani Israel di kalangan orang-orang yang baik itu mengatakan, jangan sampai kita diazab oleh Allah karena perilaku kalian mengotori hari Sabtu. Perihal ini Pak, ada di kitab mereka, ada di kitab Taurat, ada di kitab Talmud mereka. Tapi cerita sebenarnya tidak diungkapkan sebagaimana Al-Quran mengungkapkan sebenarnya. Cerita ini seakan-akan hilang dalam kitab suci mereka. Kenapa? Karena ini memalukan. Kenapa memalukan? Dikatakan dalam riwayat Pak, orang-orang baik di kalangan Bani Israel itu datang kepada keluarga mereka. Kenapa keluarga mereka tidak keluar rumah beberapa hari? Kenapa? Lalu mereka ketuklah pintu rumah-rumah mereka itu. Lalu ternyata apa yang terjadi? Allah melaknat mereka dan mengutuk mereka menjadi kera. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Kita tidak berbeda kita mungkin berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud nih kera wujudnya, ataukah sifatnya, ataukah kehinaannya, ataukah yang lain? Tapi yang jelas dalam riwayat dikatakan bahwa wujudnya dia kera. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Mungkin dalam nalar logis manusia, dari mana bisa manusia bisa menjadi kera? Tapi kalau Allah berkehendak, mesti dia bisa jadi kera. Dan mereka tidak lama kemudian meninggal. Bapak dan ibu sekalian yang dimana, dari sini kita bisa mengambil iktibar. Al-Quran ini kan cerita ini diabadikan Pak, sampai hari kiamat. Kisah ini diulang-ulang dibaca oleh kaum muslimin. Untuk apa? Iktibar bagi mereka, pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya Pak? Ini kita akan bahas pelajaran daripada kisah ini. Yang pertama Pak, walaupun Bani Israel adalah dari kalangan keturunan Nabi, maka ketika melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah, maka dia tidak akan lepas daripada azab. Kita ini kan kadang-kadang mencari kemuliaan lewat nasab. Kami keturunan ini, kami keturunan ini, kami keturunan ini.
Allah gambarkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Keturunan Nabi pun diajak. Nabi Nuh punya anak, siapa Pak? Kan'an. Diajak oleh Allah. Kurang apa Nabi Nuh? Darah dagingnya. Apalagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Yakub. Saudara-saudaranya rela menceburkan adiknya sendiri, adik kandungnya ke dalam sumur. Siapa dia? Anak-anak Nabi Yakub. Dan kadang-kadang di antara kita mencari kemuliaan lewat nasab. Benarkah itu Pak? Dalam pandangan manusia mesti, kalau ayahnya baik, anaknya mesti baik. Bukankah kita sering mengatakan apa Pak? Buah itu tidak jauh daripada pohonnya. Tapi ingat, kalau siapapun dia, dari darah apapun dia, melanggar ketetapan Allah, maka tetap Allah berlakukan azab untuk mereka. Inilah Bani Israel. Jadi jangan mentang-mentang, oh kita keturunan ini, kita keturunan ini, kalau kita salah tidak diazab, tidak berdosa. Hei, kita ditanggung oleh kakek kita ditanggung oleh nasab keluarga kita yang mulia. Enggak. Pian tahu Fatimah Zahra, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Fatimah Zahra, aku tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat kelak. Enggak bisa. Kecuali Allah kasih izin memberi syafaat. Maka dari itu kemuliaan itu bukan pada nasab sejatinya. Pada apa Pak? Pada ketakwaan. Berapa banyak orang pada peristiwa Fathul Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Kan dalam Al-Quran disebutkan Pak, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah. Tapi yang Nabi suruh azan di atas Ka'bah adalah Bilal. Dia orang Afrika, dulunya adalah budak hitam, disiksa oleh para kafir Quraisy saat itu. Tapi Nabi muliakan dia. Apakah nasabnya mulia? Enggak. Apakah dia dari keturunan yang mulia? Tidak. Dia mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar atas perintah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Allah muliakan dia. Allah angkat derajatnya karena ketakwaan. Maka manusia mencari kemuliaan lewat nasab, dia akan mencari kemuliaan yang sia-sia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Bani Israel ini gambaran cerita tentang ikan tadi Pak. Itu sebenarnya gambaran kehidupan kita Pak. Kita ini kan kadang-kadang di antara dua pilihan Pak. Antara ketaatan dan dunia, gemerlap dunia. Ikan itu seakan-akan gambaran daripada gemerlapnya dunia. Sementara mereka yang taat untuk tidak mengotori hari Sabtu, itu adalah mereka yang taat, sabar dalam perintah Allah. Maka berapa banyak orang yang mengeluh Pak, sholatku tidak membawakan rezeki kepadaku, puasaku tidak membawakan rezeki kepadaku, doaku tidak membawakan rezeki kepadaku. Tapi ketika aku bertemu dengan teman-temanku yang maksiat, seakan-akan terbuka pintu rezekiku. Berapa banyak orang yang begitu Pak? Berapa banyak mereka jalan-jalan keharaman mereka tempuh dengan mudah untuk mendapatkan rezeki. Tapi manakala mereka menempuh jalan-jalan yang halal, mereka susah payah. Banyak tuh. Apa yang kita pilih? Kalau di antara dua pilihan itu, tidak ada pilihan yang paling baik kecuali ketaatan. Tetaplah pada garis yang Allah tetapkan.
yang halal, dicari yang halal dengan cara yang halal, bagaimanapun dia akan tetap halal. Bayangkan Pak, ikan adalah halal, tapi ketika melanggar perintah Allah, ikan jadi haram. Berapa banyak rezeki yang kita dapatkan, kita menyangka itu halal, tapi bisa jadi cara kita yang haram, menjadikan harta itu menjadi haram untuk kita. Ini adalah contoh. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata Ibnul Qayyim Pak, Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, ini adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukunya bagus, banyak sekali. Dia berkata perkataan yang sangat bagus. Sabar dalam ketaatan lebih baik daripada sabar atas musibah. Sabar di atas ketaatan lebih baik daripada sabar di atas musibah. Pertanyaannya, mengapa Pak? Kata Ibnul Qayyim, karena sabar seseorang atas ketaatan itu pilihan, sementara sabar atas musibah itu adalah keharusan. Memang begitu. Kalau ada musibah dia sabar, ya harusnya begitu. Tapi kalau sabar atas ketaatan itu adalah pilihan. Dan sabar paling tinggi itu adalah sabarnya atas ketaatan. Saya akan contoh Pak. Kita bekerja, mungkin kita menyangka bulanan kita tidak besar, iya kan? Bulanan kita tidak besar. Tapi manakala ada tawaran-tawaran yang cara yang tidak baik, ternyata hasilnya lebih besar daripada bulanan kita, iya kan? Manakala orang yang mengambil yang kedua, maka dia akan terjerumus ke dalam kehancuran. Kalau dia mengambil yang pertama, dia taat kepada Allah, dia tidak mengambil kecuali yang hak atas dia, maka dia menuju tangga-tangga kemuliaan. Allah kasih dengan cara yang baik. Manusia ini kadang-kadang Pak tertutup mata. Pertama, karena gaya hidup. Yang kedua, karena kebutuhan hidup. Jadi kadang-kadang manusia ini tertutup mata. Ada keperluan yang mendesak. Antara dua pilihan, aku tidak mengambil atau mengambil. Maka banyak yang mengambil yang bukan hak mereka. Ini kalau kita mengambil, sebenarnya kita sama dengan Bani Israel yang dulu mengambil ikan tuh, iya kan? Kalau kita tidak mengambil, kita sama dengan Bani Israel yang teguh kepada pendirian bahwa mereka tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Dan barang siapa yang mengambil yang bukan haknya, maka tunggulah akan kehancuran. Karena manusia ini kan menyangka dengan mengambil itu kadang-kadang solusi dia terpenuhi, gaya hidup dia terpenuhi, kebutuhan dia dipenuhi. Tapi tunggu aja kehancurannya. Tapi manakala ada orang yang taat, teguh pada pendirian, dicerca, dihina, tapi tetap pada pendiriannya bahwa dia dalam rangka taat kepada Allah, dia sabar menghadapi itu. Sabar dalam keterpurukan, sabar dalam ketaatan yang tidak mengambil yang hak kecuali miliknya, yang sepantasnya dia ambil dengan cara yang halal, maka Allah siapkan tangga-tangga kemuliaan untuknya. Untuk menutup kajian ini Pak, ada kisah Pak, bagus kisah. Ada seorang
ahli hadis ya, thalibul ilmi, thalibul ilmi. Tiba-tiba orang-orang thalibul ilmi ini kan Pak, zaman dulu Pak lah, rihlatul ilmi itu kadang-kadang bekal yang disiapkan untuk menuju daerah kadang-kadang habis di tengah jalan. Kalau kita sekarang kan nyaman kan, di mana aja kita pergi kan, mobil banking ada. Dulu nggak ada. Bekal bisa jadi habis di tengah perjalanan. Sampailah bertemu di salah satu tempat masjid ya. Di situ dia bertemu syekh. Lalu dia menawarkan, karena bekal habis, wahai syekh, gimana saya kalau berkhidmat di masjid nih? Berkhidmat kepada engkau. Karena saya sebatang kara di sini. Apa kata syekh itu? Oke lah. Tapi kalau saya puasa ya. Ternyata kata si pemuda ini, saya harap bisa saya makan tiap hari. Ternyata mengikuti syekh, kadang-kadang syekh puasa Daud. Aku lapar lagi. Kadang-kadang syekh puasa Senin Kamis. Hidup, kata orang Banjar kan, hidupnya Senin Kamis aja. Dan di tengah puasa-puasa itu, ternyata dia kelaparan yang dahsyat. Lapar sekali. Lalu dia berpikir apa? Dia berpikir mencuri. Dulu masjid itu sampingan dengan rumah-rumah. Dulu begitu. Dia siang hari berpikir, laparnya dahsyat. Tiba-tiba dia ingin mencuri barang untuk sesuap nasi atau sesuap gandum dan roti dan sebagainya. Ternyata Pak, ketika dia lihat di samping rumahnya, dia lihat, oh ternyata ada perempuan banyak. Nggak jadi dia masuk. Dia cari rumah tetangganya, ada orang masuk. Ternyata pas di rumah yang ketiga tidak ada orang sama sekali. Dia masuk ke rumah itu. Dia cari, banyaklah barang-barang bagus, tapi dia nggak ambil. Dia orang baik. Dia kata saya ingin makan aja, saya nggak mau yang itu. Dia pergi ke dapur, dia cium aroma terong Pak, terong bakar lah. Dia buka, bener terong. Lalu dia ambil, dia makan Pak. Ketika dia mau meneguk di kerongkongannya, lalu dia ingat, aku ini kan sedang puasa. Masa aku makan dengan makanan yang haram? Dia lepeh itu Pak, dia buang terong tuh. Pergi dia ke masjid lagi. Dia tahan laparnya. Lalu dia berkata, ya Allah, aku meninggalkan yang haram ini karenamu ya. Aku sabar. Sore berselang, ternyata apa Pak? Asar, tiba-tiba ada perempuan yang datang kepada syekh, meminta dinikahkan. Wahai syekh, saya mau nikah. Saya sudah janda, habis masa iddah, saya mau nikah. Kata syekh, ya. Si janda tadi berkata, wahai syekh, pilihkan aku suami. Kata syekh, kamu mau nggak dengan pemuda tuh? Pemuda yang sedang sekarang kelaparan tuh. Mau kalau itu pilihan syekh. Dipanggillah pemuda tadi. Pemuda sini. Lalu kata syekh tadi, kamu mau menikah nggak? Syekh, saya aja kelaparan. Gimana saya mau nikah biayain istri? Biayai hidup sendiri aja nggak mampu. Apa kata syekh? Tenang, janda kaya nih. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi? Pernikahanlah habis asar, langsung pernikahan. Menjelang 5:30, kira-kira jam 6 nih, si janda tadi bilang kepada suami barunya, Kanda, kita ke rumah. Aku punya rumah. Ke rumah. Ternyata kaget, bukan kepalang. Rumah yang disebut rumah baru mereka adalah rumah yang dimasukinya tadi. Yang dimasukinya waktu zuhur tadi.
Lalu seorang istri yang soleh disiapkanlah suaminya itu mau siap berbuka. Aku dengar dari syekh tadi kamu berpuasa. Alangkah senang hatiku kita menikah dan kau sekarang dalam keadaan berpuasa, dan aku mau menyiapkan kau berbuka. Pergilah dia ke dapur, lalu dia teriak, astagfirullah, ada maling di rumahku. Lalu kata suaminya, maling apa? Terong hilang satu. Terongnya hilang satu. Lalu suaminya dibilang, mau jujur atau enggak ya? Lalu dia bilang, wahai istriku, kalau boleh aku jujur, dengarkan dulu ceritaku sampai selesai, baru kau putuskan. Kata istrinya, cerita suamiku. Tadi zuhur aku kelaparan yang sangat. Tiba-tiba aku cari rumah, aku nggak pengen apa-apa, aku pengen makannya. Tapi tiba-tiba sampai di rumahmu, aku tidak temukan orang. Aku mencium aroma terong. Lalu aku ambil terong itu, dan aku nggak jadi makan karena aku malu kepada Allah. Aku berpuasa sementara aku makan dengan cara yang haram. Aku lepeh itu, dan ini bukti lepehannya. Apa kata istrinya? Subhanallah, karena engkau menolak makan yang haram itu, dan kau sabar terhadap ketaatanmu, kamu sekarang berbuka dengan terong. Dua, dulu yang kamu masuki itu endap-endap dan kamu takut rumahnya, sekarang menjadi rumahmu. Penghuni rumahnya sekarang menjadi istrimu. Kau dapat tiga-tiganya sekarang. Karena apa, Pak? Sabarnya dalam ketaatan. Kadang-kadang kita ini, Pak, nggak sabar. Itu aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita taat kepada Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang taat kepadanya. Itu rumus hidup. Namun kadang-kadang manusia enggak sabar. Mereka tidak sabar seperti apa? Seperti Bani Israel yang mengambil ikan pada hari Sabtu. Cerita Bani Israel itu bukan hanya untuk Bani Israel. Ketika itu di dalam Al-Quran, maka itu cerita untuk manusia. Bukankah Al-Quran disebut sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Cerita Bani Israel adalah pelajaran untuk kaum muslimin dan seluruh manusia. Dan dalam kesimpulan kajian singkat ini, yang pertama adalah kemuliaan itu pada ketaatan kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Lalu Allah menyebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim. Maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ternyata kemenangan yang dicari manusia di dunia maupun di akhirat, ternyata jawabannya adalah sejauh mana manusia itu taat kepada Allah dan Rasul. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk bisa melaksanakan Al-Quran, untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak, dan Allah memberikan kita kemenangan yang paling besar,
yaitu surganya dan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.